Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya menyampaikan eksepsi atau nota keberatan pribadi saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada Majelis Hakim yang mulia, pada pengacara saya yang saya banggakan, yang selalu setia untuk membela dan memperjuangkan hak saya sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta keadilan, serta para sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini, para pendukung saya, dan media massa, serta insan pers, ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Anhal ayat 90, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nisa ayat 58, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152, dan apabila kamu berkata, maka adilah, walaupun terdapat kerabat atau orang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karena janganlah kalian saling menzalimi, lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini, maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya sehingga saya disidangkan di hadapan Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan, jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Karena kulit itu adalah titipan dan karunia dari Allah yang harus dijaga, apalagi kulit wajah yang sangat sensitif yang harus benar-benar dijaga, yang merupakan investasi kecantikan yang pertama dilihat oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim
dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka, dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong, yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dan saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminalisasi dan kriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasehat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama. Kesatu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 dalam kurung 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Прекратите это делать. Вам не нужно удалять фотографии вручную. Откройте это. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, mana adanya jasa dan harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis, dan itu sudah biasa saya lakukan, yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan mereview produk, baik produk kecantikan atau produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayaran yang ada, saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan pemerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui, di dalam perkara yang sedang saya hadapi
hadapi ini, sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan, yang saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam perkara perdata nomor 489-PD-G-2025-PN Jakarta Selatan, terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1, terdakwa Ismail Marzuki sebagai tergugat 2, selanjutnya Reza Gladys sebagai tergugat 1, dan Auto Mufid sebagai tergugat 2. Di mana diterima penggugat 1 adalah sah berdasarkan pasal 81 KUHP mengatakan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluarsa, yaitu menunda penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial atau sengketa perdata yang mempengaruhi perkara pidana. Bahwa berdasarkan pasal 1 Perma nomor 2 tahun 1956 mengatakan, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. PM 154 JKTSL -EOH 2 -06 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362 PID SUS /2025 Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai perkara perdata nomor 489 PDT G/2025 Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan perkara nomor 362 PID SUS /2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 48 PDT G/2025 PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa alasan yuridis permohonan saya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 31 KUHP dan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 1956. Dengan ini terdakwa Nikita Mirzani mengajukan permohonan agar perkara pidana dalam surat dakwaan perkara PDM 154-EOH-2/06/2025 perkara nomor 362 PID SUS /2025